Halo, saya dengan Madam Aza. Untuk Gemini, kita bacakan sekarang kartu tarotnya ya. Yang pertama kita bukakan untuk karirnya Gemini. Hierophant. Kartu Hierophant menunjukkan seseorang yang memegang kitab Torah ataupun ilmu pengetahuan dan satu tangannya di telinga. Untuk para Gemini diingatkan untuk tidak terlalu keras kepala, karena walaupun iya kamu orangnya pintar, iya kamu orangnya berpengalaman, dan iya kamu bisa membaca karakter orang sesuai dengan kata kitab Torah ini, tapi tidak berarti ilmu itu berhenti. Tidak berarti proses belajar itu berhenti. Tetaplah satu tangan di telinga, dengarkan masukan dari orang lain. Ini kayaknya hal yang sederhana. Iya kok saya dengerin nasihat dari orang, saya dengerin kritik dari orang. Didengerin iya, tapi masuk sih enggak gitu ya. Mendengar untuk memahami beda dengan mendengar untuk membantah atau mendengar untuk mengkonfirmasi dirimu sendiri. Jangan sampai wawasanmu jadi mandek cuma karena kamu ngerasa kamu sudah cukup. Tidak pernah cukup, yang namanya belajar tidak pernah cukup. Untuk percintaan, kartu yang diberikan adalah The Emperor. Emperor ini menunjukkan energi raja. Pada banyak hal, saat kartu ini keluar, ini menunjukkan adanya relasi yang kuat dengan pasangan. Tapi dalam hal Gemini, energi yang saya tangkap adalah bahwa dengan adanya energi raja ini, energi Emperor di kamu ini, tidak berarti selamanya kamu harus keras seperti seorang raja yang menegakkan aturan. Ada juga raja yang mengajarkan rakyatnya dengan cara yang lemah lembut. So, dalam arti saran saya untuk para Gemini, cobalah untuk lebih strategis lagi dalam hal percintaan. Tidak semuanya harus mengikuti keinginan kamu. Terkadang mengalah justru lebih bagus. Mundur selangkah untuk maju 100 langkah. Nggak ada yang rugi dengan hal itu. So, saran saya, The Emperor, energi raja yang ada di percintaan Gemini ini dimanfaatkan untuk hubungan yang lebih langgeng atau relasi yang lebih bagus di masa depan dibanding cuma masalah menang kalah sesaat ataupun cuma ngikutin ego lah istilahnya. Ego seorang raja itu besar sekali. Masalahnya sekali dia bertindak dengan egonya bisa hancur untuk masa depan orang yang dekat dengan dia gitu. So, maksudnya adalah jangan memaksakan egomu hanya karena kamu bisa dan hanya karena ada energi raja di kamu gitu. Utamakan untuk lebih strategis, lemah lembut untuk mendapatkan relasi yang lebih baik dalam hal percintaan. You don't always have to win. Kartu yang terakhir, kartu nasihat untuk para Gemini, Wheel of Fortune. Roda kehidupan, roda keberuntungan yang berputar. Ini menunjukkan nanti dalam hal para Gemini akan menemukan sedikit perubahan dalam hal kehidupannya secara umum. Tidak terlalu mengganggu, tapi justru malah mungkin mengganggu orang-orang yang ada di sekitarmu, misalnya teman kerja, atau pasangan, ataupun keluarga. Perubahan yang dialami buat kamu tidak berasa, tapi buat orang lain mungkin berasa. Cobalah untuk lebih sensitif dan lebih empati terhadap perubahan ini, gitu, maksudnya yang orang-orang sedang hadapi, karena walaupun kamu cuek, walaupun kamu kuat, kamu suka nggak nyadar gitu orang lagi ngapain gitu ya, tiba-tiba ada orang yang malu ataupun sensitif, ya coba dihandle dengan baik, dengan empati, dengan simpati. Jangan sampai seakan-akan kamu nggak kontak sama orang-orang di sekitar kamu. Networking itu penting, tapi ini bukan sekedar mendapatkan keberuntungan dari networking, tapi juga mendapatkan relasi yang lebih tulus dengan orang-orang di sekitar kamu. Tidak ada salahnya menjaga orang-orang di sekitarmu. Sekian nasihatnya untuk Gemini ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Terima kasih.